Ngawi merupakan sebuah kota di Jawa Timur yang ramah, berbudaya, dan juga menawan. Terbuka bagi siapapun untuk berkunjung dan menikmati keindahannya. Kota Ngawi terletak di persimpangan kota besar antara Kota Madiun, Surabaya, dan Solo di Jawa Tengah. Menjadikan kota ini layak untuk menjadi tempat persinggahan maupun tujuan wisata. Untuk pilihan wisata sendiri, Kota Ngawi menawarkan berbagai pilihan wisata dan kebudayaan yang menarik. Benteng Van den Bosch. Benteng ini merupakan benteng peninggalan masa kolonial Belanda. Penduduk asli sekitar pun menyebut benteng ini dengan nama Benteng Pendem, karena letaknya yang menjorok di dalam tanah yang terletak tepat di pinggir Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Benteng ini berlokasi di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, dan berjarak hanya sekitar 2 km saja dari pusat kota Ngawi. Untuk mencapai lokasi benteng bersejarah ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi ataupun menggunakan transportasi yang tersedia di Kota Ngawi seperti becak. Tawun merupakan sebuah tempat wisata hiburan dan rekreasi untuk keluarga. Selain terdapat pemandian dan kolam renang, di Tawun terkenal dengan adanya kolam kura-kura air atau yang biasa disebut dengan penyu. Dan masyarakat sekitar mempercayai bahwa penyu-penyu ini telah ada sejak ratusan tahun lalu. Tawun sendiri terletak di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman. Tawun berjarak sekitar 7 km dari pusat Kota Ngawi. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi atau bus-bus dalam kota. Bagi para pemancing, Waduk Pondok merupakan pilihan lokasi yang sangat tepat. Berlokasi di Desa Ndero, Kecamatan Beringin, Waduk Pondok ini sangat mudah dijangkau oleh berbagai jenis kendaraan, mulai dari kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Di Waduk Pondok ini menawarkan keindahan panorama air dan perbukitan. Waduk ini terletak sekitar 16 km dari pusat Kota Ngawi. Museum Trinil merupakan situs paleoantropologi yang ada di Indonesia. Museum ini berlokasi di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, dan berjarak sekitar 14 km dari pusat Kota Ngawi. Di museum juga inilah terdapat penemuan berbagai fosil, seperti fosil Pithecanthropus erectus, fosil gajah purba, banteng purba, rusa purba, dan hewan purba lainnya. Seorang ahli anatomi asal Belanda yang bernama Eugene Dubois yang telah menemukan fosil manusia purba pertama di luar Eropa. Dan karena penemuan fosil di Trinil inilah mampu menjawab dunia tentang adanya missing link teori dari Darwin. Selain untuk mengenang gugurnya Gubernur pertama Jawa Timur yang menjadi keganasan PKI 1948,
Monumen Suryo juga merupakan objek wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi karena pemandangan hutan jatinya. Monumen ini berlokasi di Desa Planglor, Kecamatan Kedunggalar, dan berjarak sekitar 19 km dari pusat kota Ngawi. Monumen ini sendiri terletak di pinggir Jalan Raya Ngawi, Solo. Waduk Sangiran berlokasi di Desa Sumber Bening, Kecamatan Beringin, yang berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Ngawi. Waduk ini merupakan waduk yang terletak di daerah perbukitan sehingga memiliki pemandangan yang indah untuk dinikmati. Selain dengan keindahan alamnya yang memukau, waduk ini memiliki potensi ikan yang sangat melimpah seperti ikan bandeng, nila, dan patin. Untuk mencapai lokasi waduk ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, karena waduk ini melewati ruas jalan raya Ngawi, Saruban. Watu Jonggol terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Sini, yang berjarak sekitar 45 km dari pusat kota Ngawi. Watu Jonggol memiliki suhu udara yang dingin karena memang Watu Jonggol berlokasi tepat di kaki Gunung Lawu. Watu Jonggol merupakan sebuah tebing batu yang memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Dan dari puncak tebing dapat terlihat pemandangan yang indah dan menawan. Untuk dapat mencapai tempat wisata ini, pengunjung hanya dapat menggunakan kendaraan pribadi karena tempat wisata ini belum dilalui kendaraan umum. Berlokasi di Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, yang berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Ngawi. Air terjun Pengantin ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Air yang meluncur dari ketinggian tersebut sebenarnya berasal dari dua aliran sungai pegunungan, yaitu Sungai Pengok Atas dan Sungai Pengok Bawah. Air terjun ini sebenarnya memiliki nama asli air terjun Jumo. Namun setelah beberapa orang menyaksikan air yang meluncur dari ketinggian tersebut bercabang menjadi dua bagian seolah sepasang mempelai, maka dinamailah air terjun Pengantin. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung hanya dapat menggunakan kendaraan pribadi roda 2 ataupun roda 4. Pasanggerahan Srigati merupakan objek wisata spiritual yang menurut penduduk setempat adalah pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Dan di tempat inilah terdapat petilasan Raja Brawijaya, sang raja kerajaan Majapahit. Karena alasan itulah banyak yang menganggap tempat ini sakral. Pasanggerahan Srigati berlokasi di Desa Babatan, Kecamatan Paron, yang berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Ngawi. Untuk mencapai lokasi Pasanggerahan Srigati, hanya dapat menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi yang telah disediakan oleh penduduk sekitar.
Air terjun Serambang berlokasi di Desa Girimulya, Kecamatan Jogorogo yang berjarak sekitar 30 km dari pusat Kota Ngawi. Lokasi air terjun Serambang ini berada di lereng Gunung Lawu sisi utara yang memiliki kondisi udara yang sangat sejuk karena berada di tengah hutan pinus yang lebat dan asri. Untuk mencapai lokasi air terjun ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Konon, siapapun yang mandi atau membasuh muka dengan air terjun Serambang ini akan awet muda dan panjang umur. Bernuansa tropis, hijau, sunyi, damai, dan sejuk merupakan gambaran dari suasana perkebunan teh Jangus yang terletak di lereng Gunung Lawu sebelah utara, atau tepatnya berlokasi di Desa Gidikerto, Kecamatan Gining, yang berjarak sekitar 40 km dari pusat Kota Ngawi. Selain terkenal dengan kebun teh dan Bukit Borobudurnya, di area kebun teh ini juga terdapat sumber mata air lanang yang mengandung mineral tinggi. Untuk mencapai lokasi kebun teh Jangus ini, hanya dapat menggunakan kendaraan pribadi saja. Tarian khas Ngawi ini bergaya dan berirama gembira yang menggambarkan para muda-mudi yang berpesta setelah keberhasilan panen padi. Tari orak-orak sangat digemari dan jadi semacam tarian masyarakat yang selalu diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sendiri dalam berbagai acara. Daya tarik tarian Jawa yang mulai namun dinamis ini gayanya sebagai ungkapan kegembiraan para muda-mudi setelah selesai melakukan kerja berat, gotong royong, dan melepas lelah dengan bersenang-senang. Jadi, jangan ragu lagi menjadikan Kota Ngawi sebagai tujuan wisata Anda bersama keluarga. Wisata yang menghibur, bersejarah, dan wisata yang cocok untuk menikmati alam dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang tercinta.